Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di YouTube channel saya Fitri Humayroh. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pendekatan ekologis pada karya sastra. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu ekologi sastra. Ekologi sastra atau biasa disebut dengan ekokritik sastra merupakan studi mengenai pedoman yang berkaitan dengan menulis dan membaca, yang menggambarkan serta mempengaruhi interaksi makhluk dengan alam sekitar pada sebuah karya sastra. Menurut Claude Pelty tahun 1996, ia mengatakan bahwa ekologi sastra atau ekokritik sastra ini merupakan studi tentang hubungan antara sastra dan lingkungan fisik. Sedangkan menurut Garat nomor 4 tahun 2004, ia menyebutkan bahwa ekokritik dapat membantu menentukan, mengeksplorasi, dan bahkan menyelesaikan masalah ekologi dalam pengertian yang lebih luas. Selanjutnya menganalisis puisi yang berjudul Talang di Langit Palestina, karya Denny Kurnia dengan kajian ekologi sastra. Pada bait pertama ini, penyair menarasikan tentang keadaan Palestina yang dipenuhi dengan mayat yang hangus terbakar. Lingkungan Palestina yang sudah tidak asri lagi sebab tanah bersih sudah dipenuhi darah mayat yang bergelimpangan. Sungai yang berubah warna menjadi merah bermaksud sungai yang tidak lagi bisa dimanfaatkan airnya sebagai sumber kehidupan akibat tercemar darah manusia, dan bangunan yang hancur akibat bom. Hal ini dianalogikan seperti areal lingkungan hutan suku Talang Mama yang sebagian besar terbakar akibat pembakaran hutan untuk membuka lahan baru. Nah, pada bait kedua ini juga menggambarkan keadaan udara Palestina yang sudah tercemar akibat asap mesiu bom yang meluluh lantakkan Palestina, dan perasaan sang penyair yang dipenuhi dengan kesedihan, kedukaan yang mendalam sampai ke ubun-ubun hingga menyisakan dendam. Hal ini dianalogikan dengan kondisi lingkungan di daerah Talang yang sudah sangat tercemar dan terpolusi akibat pembakaran hutan, udara yang tak lagi sehat akibat asap. Kecintaan penyair pada Talang cukup terlihat karena kesedihan dan kemarahan akibat pengerusakan lingkungan di daerah Talang yang notabene-nya adalah tempat kelahiran sang penyair. Untuk bait ketiga menggambarkan keadaan Palestina yang luluh lantak hingga hampir memusnahkan seluruh bangunan dan menewaskan banyak orang. Yang tercium adalah bau darah manusia yang tewas akibat bom. Sama seperti lingkungan hutan di Talang Mama, hewan-hewan banyak mati. Orang-orang suku Talang Mama kehilangan tempat mencari makanan, kayu, dan obat-obatan akibat hutan yang dibakar. Hanya tinggal memandang dan mengenang. Selanjutnya pada bait keempat ini, penyair menggambarkan hutan Talang Mama seperti Palestina yang telah tertimbun lumpur dan tanah hitam bekas terbakar. Keadaan Palestina kini yang dipenuhi mayat yang telah dikafani. Ada juga beberapa mayat yang hanyut hingga ke Teluk Syria. Ada pula yang tak lagi bisa dikenali hingga terbiarkan di Gaza dan di Kanaan. Pada bait kelima dan keenam ini, penyair ingin menyampaikan dari sisi historis ketika suku Talang Mama dijajah oleh kerajaan Indragiri. Warga suku Talang Mama harus menyerahkan upeti dari hasil panen padi dan getah damar sebagai bentuk eksploitasi lingkungan hidup. Dianalogikan ketika Palestina dimasuki oleh Yahudi sejak zaman Bani Umayyah hingga Turki Utsmani. Palestina terus terjajah. Selanjutnya bait terakhir yaitu bait ke-7 dan ke-8, penyair menggambarkan kondisi Palestina dan Talang Mama yang kini memprihatinkan akibat penjajah. Dua daerah yang sangat berjauhan jaraknya namun memiliki kenistapaan yang sama. Lingkungan yang asri dan indah sudah hanya menjadi kenangan akibat eksploitasi Zionis dan kapitalis demi kepentingan politik dan ekonomi. Nah, sekian pembahasan dari saya. Sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Dadah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fearless.